kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Namun kami juga percaya bahwa firman-Mu yang tidak pernah berubah itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Dan kami memohon ya Tuhan, ketika kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang boleh menerangi hati kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami boleh diubahkan melalui firman-Mu, agar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dan benar-benar bersyukur saudara. Saudara kalau lihat saya, nggak tahu ya saudara ngelihat ada yang beda atau tidak. Tapi kami 3 hari ini ikut konven hamba Tuhan se-GKY. Sesinya padat sekali saudara ya. Jadi 2 malam itu berapa sesi berarti ya? 9 sesi kalau nggak salah ya. Jadi padat sekali hari kedua itu bahkan sampai 5 sesi. Hari ketiga cuma 1 sesi lalu kami pulang. Dan saya demam saudara. Pas di pesawat saya merasa kok menggigil ya. Biasanya saya kepanasan, biasa minta AC disemprot begitu ya. Ini kok menggigil gitu. Lalu saya langsung beli obat, saya pulang tidur. Pas bangun loh makin panas gitu ya. Saya cek 39, waduh gawat. Besok khotbah, sekarang 39 gitu ya. Akhirnya saya ke klinik dekat rumah, suntik. Puji Tuhan hari ini agak mendingan ya, meskipun tadi sebelum ibadah mulai Panadol dulu 2, merek ya sebut ya, paracetamol deh gitu ya. Paracetamol 2 makan gitu ya supaya bisa fit. Jadi satu rasa syukur yang besar juga bisa memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim. Dan kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Yefta. Mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia melintasi daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian ia melintasi Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead ia melintas ke daerah Bani Amon. Bernazarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon akan menjadi milik Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Kemudian Yefta melintas ke daerah Bani Amon untuk memerangi mereka dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat dari Aroer sampai ke dekat Minit, sebanyak 20 kota dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon ditundukkan di hadapan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke rumahnya di Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal, selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Melihat anaknya itu, Yefta mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali." Jawab anak itu kepadanya, "Bapa, jika engkau telah mengucapkan nazar kepada Tuhan, lakukanlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan. Karena Tuhan telah mengadakan pembalasan bagimu terhadap Bani Amon musuhmu." Katanya lagi kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku bersama teman-temanku melakukan perjalanan di pegunungan dan menangisi diriku yang tetap gadis sampai mati." Jawab Yefta, "Pergilah." Ia mengizinkan anaknya pergi selama 2 bulan. Lalu gadis itu pergi bersama teman-temannya ke pegunungan menangisi dirinya yang tetap gadis sampai mati. Setelah 2 bulan berlalu ia kembali ke ayahnya, lalu ayahnya itu melakukan kepadanya apa yang telah dilakukannya dan telah dinazarkannya. Gadis itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Demikianlah telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu, selama 4 hari dalam setahun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau kita baca kisah ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit ya, Yefta ini siapa? Saudara, biasa kitab Hakim-Hakim itu berisi tentang pekerjaan seorang hakim. Dan hakim-hakim itu macam-macam orangnya. Kalau kita lihat ada yang merasa tidak layak, ada yang memang hebat. Nanti minggu depan kita akan belajar bahwa ada seorang yang dipilih
sejak semulanya untuk menjadi hakim bahkan. Nah saudara, Yefta ini punya latar belakang yang unik. Dia tinggal di Gilead, nama ayahnya pun disebut sebagai Gilead, tapi ibunya itu disebut sebagai pelacur. Jadi saudara, pada saat ini Israel punya seorang hakim yang ibunya adalah pelacur. Nah saudara, ini mudah nggak mudah ya, saya percaya ini tidak mudah, tapi Tuhan toh pilih Yefta. Bahkan bukan hanya dipilih, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. So, kita lihat bagaimana kisah ini tercatat. Kita bisa melihat bagaimana gairah dan semangat Yefta yang begitu luar biasa. Diawali dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yang saya yakin belum tentu semua hakim itu bisa dapat. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saudara, ini satu privilege yang besar ketika roh Allah, roh Tuhan itu sendiri, roh Yahweh itu menghinggapi Yefta. Dan kalau kita lihat di ayat 29 dan 32, nggak bisa lagi ya. Aduh, boleh ditukar lagi? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sangat cepat saudara. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim beberapa waktu terakhir kita belajar misalnya dari Deborah begitu ya. Wah, itu ada kisah peperangan ya. Bagaimana dikejar, lalu bersembunyi, lalu akhirnya ada yang bunuh gitu ya, dan seterusnya ya. Bagaimana pekerjaan dan peperangan dari bangsa Israel melawan bangsa lain. Saudara, kalau kita lihat di sini ayat-ayatnya, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead, daerah Manasye, Mispa di Gilead, dari Mispa Gilead ia berjalan terus ke Bani Amon. Saudara, cepat sekali. Rasanya ini nggak ada papanya begitu ya. Kemudian Yefta terus berjalan berperang melawan Bani Amon. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Cepat sekali. Tidak ada kisah, tidak ada detail bagaimana peperangannya. Tidak ada cerita bagaimana keajaiban Tuhan atau bagaimana kuatnya bangsa Israel atau lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada detailnya sama sekali, saudara. Saudara, ada satu kisah tapi. Ketika kita baca bagian ini, ada satu kisah justru yang ingin difokuskan oleh penulis, yaitu ayat 30-31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ada nazar di situ. Kalau Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya. Saudara, saya sudah 2 bulanan lah ya di Surabaya. Dan saya berusaha mempelajari budaya-budaya di Surabaya. Supaya pelayanan saya juga ya bisa kontekstual deh. Saya nggak bisa di Surabaya dengan model pelayanan saya seperti di Jakarta. Ngobrol sama orang Surabaya dengan gaya model orang Jakarta. Tentu tidak bisa. Ada satu budaya yang saya pelajari khususnya di daerah Jawa termasuk juga Surabaya, yaitu mangan orang mangan, sing penting ngumpul gitu ya. Ada satu kebersamaan yang diutamakan oleh orang-orang di daerah Jawa. Ya, walaupun ujung-ujungnya kalau ngumpul pun tetap makan. Biasanya saya pemuda juga kalau kumpul itu pasti tetap makan, walaupun pemuda selesainya juga agak malam, tetap habis itu kita pergi makan sama-sama. Saya percaya juga saudara habis ini juga pergi makan. Makanya saya khotbah jangan lama-lama saudara ya. Nah saudara, ketika kita makan biasanya, ketika kita berkumpul sama-sama makan, itu berbagai macam orang bisa berkumpul ya. Saya bayangkan kalau kita misalnya makan bisa dengan banyak orang. Dan ketika makan itu pasti enak ya, ngobrolnya itu enak. Ada satu komunikasi yang terjalin sangat baik. Tetapi saudara, biasanya ada ketegangan yang mungkin terjadi. Ketegangan, kebingungan, dan lain sebagainya terjadi. Ketika kapan? Ketika mau bayar, saudara ya. Ketika mau bayar tuh mulai bingung biasanya ya. Kalau anak pemuda, siapa ini yang talangin duluan nih? Gitu ya. Siapa yang mau talangin duluan? Walaupun BMM bayar masing-masing, tapi bertanya, siapa yang bayar duluan nih? Gitu ya. Nah, tapi lain halnya ketika misalnya ya orang-orang yang sudah agak senior, yang sudah mulai banyak lah uangnya gitu ya. Udahlah, heng lah gitu ya, gue yang bayar duluan deh. Saya yang bayar duluan, lalu rebutan gitu ya. Nggak bisa, kali ini saya. Gitu ya, nggak boleh gitu. Dan seterusnya, lalu terjadilah ketegangannya, berantem gitu. Di meja kasir, terjadilah pergesekan antar kartu gitu ya. Siapa yang gesek, lalu ada yang lempar uang gitu ya ke kasirnya langsung gitu. Setelah saya cari foto, waktu itu ada foto satu, notes di meja kasir sebuah restoran, tulisannya begini saudara, mohon pembayaran hanya dilakukan oleh 1 orang per meja. Kenapa? Karena mungkin
kasirnya lelah gitu ya. Aduh sering banget deh ribut tuh di meja kasir, ngkongkon, cim-cim mungkin gitu ya. Rebutan bayar gitu, dia lempar uang, yang satu lempar gopeceng, yang satu juga lempar gopeceng gitu. Waduh gimana nih gitu ya. Dia juga bingung balikinnya, siapa nih duit siapa yang masuk dan seterusnya. Nah tapi biasanya ada trik lain bukan? Lagi tengah-tengah makan, lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada yang ke toilet. Ya kan? Ke toilet dia bayar duluan, wah dia taruh uang gitu ya, titip dulu. Ya bisa lebih, bisa kurang gitu. Tapi mungkin biasanya titipnya lebih lah ya gitu ya udah. Dan udah lunas, begitu selesai, pas mau bayar gitu ya dia tenang-tenang aja kan gitu. Ya bayarlah sana gitu ya, bayar. Ya, begitu dia datang mau bayar, ada orang lain datang mau bayar, oh Pak sudah dibayar sama Bapak itu misalnya. Wah langsungnya amarah mungkin, ngapain kamu bayar gitu ya. Ya udah tadi nggak apa-apa lah, lain kali lalu gitu ya. Nah, lalu orang itu biasanya nggak terima, udahlah nih saya kasih uang, yang uang ini kamu balikin ke dia gitu. Ya dan seterusnya. Bahkan mungkin kadang dia tinggal aja pokoknya bodoh amat, lu balikin duitnya ke dia gitu. Nah saudara, seringkali mungkin kita seperti itu juga sama Tuhan. Dan saat ini Yefta itu seperti itu dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah itu ingin menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya. Kepada bangsa Israel demi kemuliaan Allah. Tapi toh dia masih buat janji seperti ini. Nah saudara, hari ini tema kita namanya tadi menggenapi Nazar ya saudara ya. Bagi sebagian kita mungkin ada yang pernah dengar istilah ini, saya harap sebagian kita tahu istilah ini. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu istilah Nazar. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan istilah ini, sumpah. Mungkin kita lebih familiar, lebih terbiasa dengan istilah sumpah. Saudara mungkin sering kita ngomong sumpah, bener, sumpah gitu. Tapi jarang ya, nazar gitu ya. Jarang mungkin kita berkata seperti itu. Nah saudara kita pelajari secara singkat apa saja perbedaan antara nazar dan sumpah. Saudara yang pertama, nazar itu secara definisi itu janji seseorang kepada Tuhan untuk melakukan atau memberikan sesuatu sebagai bentuk syukur, permohonan atau pengabdian. Sedangkan sumpah itu pernyataan yang mengikat seseorang dengan nama Tuhan atau atas nama Tuhan untuk menegaskan suatu kebenaran, ucapan atau komitmen. Makanya ada sumpah jabatan. Bahkan ada sumpah pekerjaan. Saudara-saudara yang dokter nanti akan disumpah. Sumpahnya pakai apa? Biasanya atasnya kitab suci. Artinya apa? Ini disumpah atas nama Tuhan juga. Tuhan jadi saksi, kira-kira begitu. Jadi arah janjinya pun berbeda. Kalau nazar itu manusia ke Tuhan. Sedangkan kalau kalau sumpah itu fokusnya demi Tuhan. Tapi biasa janji antara manusia. Tapi ada demi nama Tuhannya. Tuhan jadi saksi. Nah contohnya misalnya kalau kita lihat nazar lain di Alkitab adalah ketika Hana bernazar. Kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu janjinya ya, makanya Hana menyerahkan anaknya untuk jadi nazir gitu ya. Nah kalau sumpah contohnya di Alkitab misalnya ketika Abraham suruh hambanya, ayo pergi carikan istri buat anakku, cariin istri buat si Ishak nih gitu ya. Lalu hambanya bilang apa? Iya gitu. Lalu kayaknya kurang nih, bersumpahlah. Gitu ya. Lalu, iya sumpah benar gitu, gue nyariin istri buat Ishak bukan nyari buat diri sendiri gitu ya, kan gak lucu kalau cari istri dia yang kawinin gitu. Nah makanya seperti itulah caranya untuk meyakinkan gitu. Demi nama Tuhan bersumpahlah kamu akan melakukan pekerjaanmu. Nah saudara, ini perbedaan antara nazar dan sumpah, semoga kita bisa mengertinya sebelum kita melanjutkannya. Nah saudara, jadi yang Yefta lakukan di ayat 30-31 itu adalah bernazar. Ia bernazar bahwa jika Allah menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka apapun yang keluar dari pintu rumah akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah itu isi nazarnya ya, ada jika, ada maka. Kalau ini tercapai, maka itu akan saya lakukan. Jika ini terjadi, maka saya akan melakukan ini. Nah itu terus yang menjadi pola dari nazar, dan Yefta saat itu bernazar. Nah kita akan pelajari nazar Yefta ini, apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama,
ada soal kesalahan, ada dua kesalahan. Yang pertama kesalahannya adalah nazar ini sebenarnya bersifat manipulatif. Kenapa saya bilang nazar ini bersifat manipulatif? Mari kita lihat kembali isi nazar Yefta di awal ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Saudara, kalau kita ingat dulu waktu Deborah dan Sisera itu ya, deal-dealan dan seterusnya itu, dikatakan bahwa nanti diserahkannya ke dalam tangan perempuan, musuhnya itu. Nah saudara, menariknya begini saudara ya, ketika deal-dealan itu ya untuk perang, yang mendapatkan kemuliaan itu bukan orang Israel sendiri yang ikut berperang. Tapi justru ya waktu itu mereka belum tahu ya siapa, pokoknya perempuan deh. Nah saudara, penting sekali bagi orang yang berperang itu bahwa musuhnya itu jatuh ke dalam tangannya. Dan pada bagian ini Yefta sangat ingin ketika Bani Amon itu dikalahkan, itu dikatakan ke dalam tangannya dia. Itu yang dia sangat harapkan. Setelah saya bisa dilihat di sini bahwa nazar itu bukan demi Israel, apalagi demi kemuliaan Tuhan. Tidak ada ke arah sana kelihatannya, tapi demi diri Yefta sendiri, demi nama pribadinya. Ia berusaha menggunakan nama Allah untuk mencapai pencapaiannya itu. Kita lihat bagaimana kalau di ayat 29, 32 itu kita lihat bagaimana dengan mudahnya Allah mau serahkan bangsa manapun ke Israel, dia tinggal serahkan, gampang, cepat ceritanya. Tapi justru di sini Yefta di tengah-tengah dia berusaha menyokok Allah. Saudara, Allah kita tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa disogok, apalagi dibodoh-bodohi untuk mengikuti kemauan kita, kepentingan kita sendiri. Tetapi bukankah kita sebagai orang Kristen seringkali berusaha melakukan hal itu terhadap Allah? Kita gunakan alasan yang terlihat rohani. Jika engkau, maka aku. Jika engkau, maka aku. Atau kita gunakan alasan-alasan lain supaya Allah mengikuti apa yang kita mau. Saudara, kalau Allah bisa kita manipulasi, maka dia bukan Allah. Kalau Allah yang kita pikirkan itu bisa kita manipulasi, maka dia bukan Allah sama sekali. Karena Allah itu Allah yang berdaulat, yang menunjukkan kehendaknya dan kita taat di dalamnya. Jadi saudara, bisa kita lihat bahwa dalam hal ini, Yefta ini salah dalam menilai Allah dan mengenal Allah. Yang kedua saudara, nazar Yefta ini bersifat gegabah dan ceroboh. Kenapa saudara? Kalau kita lihat izin nazarnya ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Kalau kita lihat ya, dia katakan begini, maka, tadi kan jikanya ya, jika engkau menyerahkan ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, kalau saudara pulang ke rumah, kira-kira siapa yang bisa keluar dari pintu rumah saudara? Mungkin anjing gitu ya. Saudara zaman dulu belum boleh piara anjing, saudara ya, ingat ya, haram hukumnya gitu. Tidak bisa piara anjing ya, haram hukumnya. Mereka waktu itu piaranya apa sih? Ya kerbau, sapi, kambing, apalagi ya, macam-macam ya, itulah hewan yang paling umum dipiara. Saudara, apakah itu tipe-tipe hewan yang ditaruh di dalam rumah? Bukan ya saudara ya. Pokoknya bukan hewan yang ditaruh di rumah. Kalau kita dikasih sapi 1 ekor, apakah kita akan taruh di dalam rumah kita? Tentu kita akan taruh di taman, atau kalau perlu kita titip di taman siapa deh gitu yang rumahnya besar, yang tamannya besar atau tanah kosong. Saudara, nazar ini tentu bersifat gegabah dan ceroboh. Apa yang keluar dari pintu rumahku? Siapa yang diharapkan keluar dari pintu rumah? Ya tentu orang yang satu rumah dengan dia, bukan? Anggota keluarganya sendiri. Saudara, ini nazar yang sangat gegabah dan ceroboh. Sangat aneh saudara ketika dia bernazar seperti ini. Dan betul memang apa yang keluar dari pintu rumahnya adalah anaknya perempuan sendiri. Menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari, merayakan kemenangan. Saudara, Yefta sini sebenarnya terlihat baik. Kenapa? Karena toh dia akhirnya tetap mempersembahkan anaknya sendiri. Dia tidak ingkar janji, meskipun dia sedih luar biasa, meskipun dia meratap. Kalau kita baca di ayat 35, engkau membuat hatiku hancur luluh, engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali. Dia tahu sifat nazar dan dia menepatinya.
Saudara, tapi di sini tetap kesalahan ada tetap pada Yefta. Kenapa saudara? Kalau kita melihat di Ulangan 12 ayat 31 dikatakan seperti ini. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Kemudian di Ulangan 18 ayat 10 juga ditekankan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api. Saudara, di sini kita bisa melihat artinya adalah bahwa segala yang menjadi kekejian bagi Allah itu juga apa yang dibencinya. Apa yang dilakukan bagi Allah mereka. Saudara, ini penyembahan berhala. Ini adalah penyembahan berhala dan Yefta justru rasanya dia nggak tahu nih firman Tuhan. Dia lakukan penyembahan berhala dengan mudahnya. Dia bernazar, nazarnya kelihatan bagus, aku persembahkan apapun. Tapi dia tidak berpikir panjang bahwa apa yang dipersembahkan ini justru melanggar firman Tuhan. Melanggar apa yang Allah katakan sendiri. Saudara, Allah dengan tegas tidak mau persembahan dalam bentuk manusia hidup sebagai korban bakaran. Tidak ada opsi itu. Itu adalah penyembahan berhala. Tetap Yefta melakukan hal ini. Saudara, kalau kita lihat lagi misalnya di Imamat 18, Imamat 20, di situ ada praktik-praktik persembahan bangsa lain, misalnya kepada Molok, Kamos, Milkom dan lain sebagainya. Saudara, jadi di sini Yefta itu terlihat sangat semangat, berapi-api, bergairah, luar biasa. Apapun kau berikan Tuhan, tapi pengenalannya terhadap Tuhan salah. Tetapi apa yang dia pelajari tentang firman Tuhan, hukum-hukumnya salah, bahkan mungkin kurang, tidak ada. Saudara, jadi tadi kita melihat dua kesalahan, sekarang kita mari melihat dua hasilnya. Tentu hasil yang pertama kita melihat Yefta toh menang dari Bani Amon. Kita percaya bahwa Allah sebenarnya juga ingin menyerahkan kok Bani Amon itu ke dalam tangan Israel. Dan yang kedua, hasil yang berikutnya adalah toh Yefta tetap menggenapi nazarnya. Meskipun dia sedih, hancur, luluh dan lain sebagainya, dia tetap menggenapi nazarnya. Dia tidak ingkar janji, dia tidak mundur, dia tidak menipu Allah. Oh, Allah gak jadi deh, gak mau gitu ya. Walaupun sebenarnya dia mungkin bisa deal ya sama Tuhan ya. Lah ini kok gini ya, ya lalu bertobat gitu, oh ya saya salah persembahan gitu. Tapi karena dia kurang pengenalan. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa ada berita bahagia sebenarnya. Yaitu bangsa Israel diselamatkan. Dan Yefta pun juga diselamatkan dari kutukan. Karena kalau mengingkari nazar itu hukumannya luar biasa berat. Harus mati. Sama sumpah juga harusnya mati. Nah saudara, tapi pertanyaannya. Apakah dengan dua hasil ini betul-betul artinya Israel itu mendapatkan keselamatan? Apakah menang dengan cara penyembahan yang salah kepada Allah adalah kemenangan sejati? Saudara, mari kita renungkan pertanyaan ini. Seringkali kita menggunakan segala macam cara, termasuk cara yang kelihatan rohani tapi salah, supaya kita terlihat baik. Seringkali kita mengorbankan Allah demi hasil yang kita harapkan, yang kita inginkan, tanpa tanya Tuhan maunya apa. Padahal kita tahu kita punya Allah yang jauh lebih rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita seringkali curiga sama Tuhan ya, Tuhan tuh kayaknya gak suka deh kasih saya yang terbaik. Saya kayaknya harus tambah lakukan sesuatu deh supaya Tuhan berikan yang terbaik. Saudara, itu curiga yang berbahaya ya terhadap Tuhan kita. Saudara, oleh sebab itu pasti muncul pertanyaan. Jadi boleh atau tidak sih bernazar sebenarnya ketika mempelajari bagian ini? Nah saudara, tentu saja kalau kita melihat di Alkitab ada contoh-contoh lain. Misalnya Yakub bernazar. Hana tadi kita sudah pelajari dia bernazar. Daud juga bernazar. Yunus juga bernazar, makanya dimuntahin. Jadi kita melihat ada contoh-contoh yang sebenarnya positif di dalam Alkitab. Jadi apakah boleh? Boleh. Tentu boleh bernazar. Tapi dari sekian banyak contoh di dalam Alkitab yang mempersembahkan anak selain Yefta itu cuma Hana. Dan diperkenan.
Kenapa? Karena dia mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan tidak dibakar. Nah itu perbedaannya. Nah saudara, tentu ketika kita bernazar, ketika kita berjanji melakukan apapun terhadap Tuhan, kita harus dilakukan dengan benar. Atas kehendak Allah, kita harus melakukannya. Saudara, jadi melihat nazar yang lain di dalam Alkitab, kita mempelajari bahwa nazar itu jauh lebih baik kalau kita menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan sekadar mempersembahkan orang lain gitu ya. Itu jadi ngerugiin orang lain juga sebenarnya. Apalagi dipersembahkan sebagai korban bakaran yang mati. Allah tidak berkenan, Allah tidak mau. Saudara, kalau kita lihat Yefta, dia sebenarnya hakim yang sangat semangat, bergairah, totalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia mendidik anaknya mungkin dengan sangat baik. Karena ketika anaknya tahu apa yang terjadi, apa yang dikatakan, dinazarkan oleh Yefta, dia tetap mengikuti apa yang menjadi nazar bapaknya. Dia tetap dengan rela memberikan dirinya untuk diserahkan sebagai korban bakaran. Tapi ada yang dia mohonkan. Apa yang dia mohonkan? Itu dia minta waktu 2 bulan. Tunda dulu ya 2 bulan. Untuk apa? Untuk menangisi kegadisannya. Saudara, apa itu kegadisan? Kegadisan itu adalah ya bahasa gampangnya dia perawan. Dikatakan, diberi catatan tambahan bahwa ia tidak pernah mengenal laki-laki. Saudara, kata mengenal itu dalam bahasa Ibrani-nya yada. Nah saudara, kata yada itu juga dipakai kalau hubungan suami istri. Jadi sama saudara katanya itu ya. Jadi di sini kata mengenal laki-laki itu ya maksudnya ya dia perawan deh sampai mati. Makanya dikatakan di Alkitab juga ia perawan sampai mati. Matinya perawan. Saudara, kenapa Alkitab menuliskan ini? Kenapa penulis kitab Hakim-Hakim menulis ini? Saudara, hampir seluruh penafsir setuju bahwa ini adalah satu tanda bahwa sebenarnya putri dari Yefta ini sudah diserahkan dan dikhususkan bagi pelayanan di rumah Tuhan. Saudara, bukankah itu sudah cukup? Tidak perlu lagi menyerahkan dirinya sebagai korban bakaran api. Menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi pelayan, itu sudah dikehendaki oleh Allah bagi umatnya. Tetapi Yefta gegabah dan ceroboh. Dia persembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Padahal Allah jauh lebih berkenan kepada persembahan yang hidup. Saudara-saudara, saya dulu pernah bernazar. Kalau bilang boleh atau tidak, saya kasih 2 contoh deh ya. Saya pernah bernazar mungkin sekitar ya 10 tahun lalu lah ya, 10-an tahun lalu. Kenapa saudara? Karena sejak 5 tahun terakhir waktu itu saya selalu digelisahkan. Digelisahkan oleh panggilan hamba Tuhan penuh waktu saudara. Saya gak mau, saya selalu ketika digelisahkan gitu ya, ayo lihat dunia, kamu mau dunia begini terus, kamu loh terpanggil harusnya gitu. Wah suara macam-macam deh ya. Saya gak suka, saya rasanya lebih suka hidup normal lah ya. Seperti pada umumnya sekolah, kuliah, lulus kerja, menikah, punya anak, kerja terus, punya cucu, mati dah gitu deh. Ngapain repot-repot hidup jadi hamba Tuhan lah apa, gak mau gitu ya, saya gak suka. Tapi saudara, makin tahun bukannya hilang malah makin kuat. Makin saya lari, makin keras, makin Tuhan tarik dan seterusnya. Dan saya tidak suka gelisah itu. Saya marah sama Tuhan, sebenarnya cara saya bernazar kurang ajar juga ya. Tuhan, gue capek bener gelisah kayak begini, udahlah. Saya daftar 1 STT, kalau diterima ya udah, kalau enggak stop ganggu gue pengen hidup gitu ya. Belagu bener ini anaknya, luar biasa. Singkat cerita, saya memang daftar ke 1 STT, yaitu STT Saat, dan waktu saya persiapkan itu kan harus siapin dokumen ya, dokumen macam-macam. Saya nggak niat sih saudara ya, memang niatnya kan ditolak gitu. Saya siapinnya nggak niat, saya ingat sekali waktu itu saya kumpulinnya mepet-mepet karena saya mau ngomong ke gereja juga ragu-ragu gitu ya. Akhirnya ngomong waktu itu gembalanya Pak Tommy Elim gitu ngomong, wah dia seneng banget gitu ya, bantu urus-urus gitu ya. Diurus-urusin, dibantu-bantu.
Saya ingat sekali waktu itu deadline pengumpulannya itu hari Senin. Hari Senin, betul, hari Senin. Jakarta banjir. Wah, saya senang sekali tuh. Tuh kan Tuhan, yes, banjir. Saya tidak jadi hamba Tuhan, gak bisa kumpulin, telat gitu ya. Lalu tiba-tiba hari Senin itu ada nomor dari Malang, ya sekarang kita nggak perlu takut ya sekarang kita agak takut ya angkat telepon yang nggak dikenal ya. Dulu saya angkat-angkat aja gitu ya. Halo Ridwan ya, ini kamu udah diminta khusus karena Jakarta banjir, kamu bisa kirimnya telat gitu. Siapa yang minta gitu ya? Tahu dari mana gereja gue banjir gitu ya? Dan sampai sekarang saya nggak tahu sih siapa yang telepon, terus saudara yang minta ke saat untuk telepon saya kasih tahu. Saya sampai sekarang nggak tahu siapa gitu. Nah saudara, singkat cerita, waktu interview saya tuh jujur, sengaja jujur. Biar lu tahu gue brengsek, biar lu tahu gue kagak layak jadi hamba Tuhan, tolaklah saya begitu. Kira-kira begitu sih pesan yang ingin saya sampaikan ke para interviewer. Tapi mereka malah bilang, oh ya sama, saya juga berjuang kok dalam dosa itu. Itu dosen-dosen saat ya. Saya bilang dosa saya tuh, saya gampang sombong. Gampang sekali sombong. Terus kamu gimana cara hilangin kesombongan? Terus saya mikir, kayaknya susah Pak, paling saya teruskan aja ke Tuhan gitu. Misalnya bilang, oh ya kamu baik gitu, oh ya baik, tapi ya karena Tuhan yang baik duluan sama saya gitu. Saya nggak bisa sih seneng, nggak seneng ketika dibilang baik. Pasti ketika dibilang baik, oh seneng. Gitu ya. Saya bilang nggak bisa sih, kayak saya nggak bisa hilangin dosa kesombongan, kayak susah deh. Ya butuh berjuang gitu ya. Terus mereka bilang, oh ya kita juga gitu kok. Terus kayak, kok begini ya dosen saat gitu ya. Waktu itu seperti itu. Dan singkat cerita saya malah diterima. Gitu ya, dan ketika diterima saya ingat saya waktu itu lagi nyetir, lagi antar barang gitu ya, cuan gitu, lagi antar barang, tiba-tiba telepon saya pinggir ke pinggir tol, lalu saya angkat teleponnya, selamat ya kamu diterima. Dan saudara, suara itu adalah suara yang paling bahagia yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Suara yang paling membawa damai sejahtera selama saya hidup. Selama saya lari itu ya saya nggak mau, bahkan ketika saya daftar pun saya berharap saya tuh ditolak, tapi ketika saya tahu itu, saya justru mendapat damai sejahtera. Nah saudara, itu nazar saya yang pertama waktu itu. Sejak itu saya jalani panggilan ini bukan dengan mudah, tapi tanpa penyesalan saudara. Saya ingat kalau dulu pelayanan gitu ya, sama dulu waktu kerja, aduh enakan kerja deh jauh. Tapi saudara saya jauh lebih bahagia. Saya ingat dulu waktu kuliah S1 sama kuliah di saat enakan mana? Enakan S1 jauh. Tapi lebih suka cita mana? Lebih suka cita waktu kuliah teologi gitu. Nah itu perbedaannya saudara. Nah itu waktu saya bernazar gitu yang pertama. Tuhan menunjukkan jalannya kepada saya. Namun di sisi lain, beberapa waktu terakhir ini pun saya tergoda saudara untuk melakukan nazar lainnya. Kenapa? Karena saya hampir kehilangan orang yang saya kasihi dan saya pikir kayaknya perlu nih ya. Jadi waktu itu kami bekerja keras gitu, saling mendoakan, saling memberikan pertolongan, memberikan informasi dan terus sebagainya. Tapi namanya manusia tentu ada batasnya. Namanya manusia pasti ada batasnya dan ketika saya merasa saya mencapai batasnya, saya rasa apakah ini waktunya bernazar? Lagi persiapin khotbah loh soal nazar ini. Kayaknya keren loh kesaksiannya kalau saya bernazar lalu Tuhan tepati gitu ya. Kayaknya keren juga kalau begitu kan. Wah godaannya kuat sekali. Tapi saudara ketika saya memikirkan kembali gitu, dua pertanyaan sih ya yang saya pikirkan. Tuhan emang suka bercanda gitu dia tanya, lu mau serahin apa buat gua? Ha? Lu punya apa? Jika makanya mau apa gitu, lu mau serahin apa lagi buat gua gitu. Saya pikir, iya hidup udah mau apa lagi begitu ya, saya juga bingung, nggak punya apa-apa gitu. Ya udahlah gitu ya, kalau Tuhan tahu apa yang baik, ya lakukanlah gitu ya pada saat ini. Saya berpikir seperti itu. Dan waktu itu saya juga ditegur oleh Tuhan sendiri karena sebenarnya itu saya gegabah dan ceroboh juga. Saya berusaha memanipulasi Tuhan. Tuhan, tolong selesaikan masalah ini, saya udah gak kuat lagi, saya udah mentok nih. Tolong dong selesain buruan. Saya lagi berusaha manipulasi Tuhan. Bukannya saya ikut kehendak Tuhan, Tuhan engkau maunya gimana? Berikan saya kekuatan untuk berjalan di dalam semuanya ini, di dalam prosesnya bersama-sama. Puji Tuhan saya disadarkan. Nah saudara, singkat cerita Tuhan justru bukakan jalan dengan sangat cepat. Mungkin kayak tadi ayat 29 dan 32 ya, cepat semua akhirnya selesai. Nah saudara jadi silakan bernazar jika memang Tuhan gerakan.
Tapi tentu lebih penting jika kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan modelnya jika maka lagi gitu. Tapi karena maka. Bukan jika maka lagi. Karena Tuhan sudah serahkan seluruhnya buat saya, buat kita semua, maka kita pun menyerahkan seluruh hidup kita. Saudara, yang lebih penting sebenarnya adalah ketika kita menjalani kehidupan kita, itu sebenarnya kita tidak butuh janji tambahan dari Tuhan. Apalagi janji kepada Tuhan. Tapi kita butuh iman untuk mengikuti petunjuknya. Saudara, iman itu apa sih? Percaya penuh dan sabar menunggu waktunya. Tetapi jika pun kita bernazar, jangan sampai itu untuk memanipulasi Allah, atau jangan sampai isi nazar kita sifatnya gegabah dan ceroboh. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita nazarkan itu sebenarnya bukan untuk mengubah Tuhan, tapi respon iman atas apa yang telah Allah kerjakan dan Allah akan kerjakan. Saudara, kita bayangkan, sekalipun kita persembahkan anak kita satu-satunya, itu pun sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang justru telah terlebih dahulu memberikan putra tunggalnya bagi kita. Saudara, mungkin ada masanya kita merasa, aduh saya mau berikan apapun bagi Allah, supaya dia mengikuti kehendak kita. Saudara, tapi bukankah Sang Putra Allah itu justru berkata, bukan kehendakku namun kehendakmu yang jadi. Saudara, menyerahkan milik kita bagi Allah itu baik. Bernazar itu baik. Tapi hati-hati, jika kita begitu bersemangat bagi Allah, tanpa teologi yang benar, tanpa pengenalan terhadap Allah yang benar, tanpa kenal karya Allah selama ini seperti apa, hati-hati. Kita bisa jatuh sama seperti Yefta, terlihat rohani, namun dengan cara dan tujuan yang salah. Saudara, mari kita kembali kepada kebenaran itu. Dan menyadari bahwa sebenarnya apapun yang kita persembahkan, itu sebenarnya tidak dapat melunaskan hutang antara kita dengan Allah. Mau kita persembahkan diri kita, kayak persembahkan anak kita satu-satunya, sebenarnya tidak pernah bisa dan cukup untuk melunasi hutang kita. Namun kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang justru telah menyerahkan dirinya bagi kita. Supaya hubungan kita sama Allah itu lunas. Supaya seluruhnya telah terselesaikan. Allah sendiri yang berjanji, sejak kejatuhan nanti ada satu keturunan, ada satu putra yang akan menyelesaikan seluruhnya. Dan janji itu bukan janji kosong. Allah tidak pernah lupa, meskipun sepanjang sejarah Alkitab kita lihat seringkali Israel lupa, lalai dan seterusnya. Namun itu semua digenapkan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita hidup di dalam Kristus. Selalu ingat bahwa segala sesuatu sudah dilunaskan melalui karya Kristus. Respon kita seharusnya bukan justru enggan untuk bernazar, tapi justru mempersembahkan diri kita sepenuhnya bersama dengan apa yang kita miliki. Sama seperti Kristus telah mempersembahkan dirinya. Dan ketika Kristus telah menyelesaikan seluruhnya, bukankah jauh lebih indah jika kita merasa cukup di dalamnya. Jadi saudara, silakan bernazar jika memang Tuhan gerakan kita, tentu dengan penuh iman dan hikmat, tapi juga dengan sebuah kesadaran bahwa nazar itu bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk meresponi setiap karya Tuhan yang sempurna. Saudara, di salib Allah membatalkan semua nazar yang mustahil sekalipun. Dan dia menggantikannya dengan janji yang kekal, yang penuh dengan kasih karunia. Kita bisa janji semustahil apapun, seindah apapun. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya memberi janji yang kekal bagi kita. Sehingga kita bisa hidup dan membagikan hidup kita dengan jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Dan mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Dan kita mengingat janji-janji yang pernah kita lakukan. Atau mungkin kita ada hutang dengan Allah kita di masa lalu yang perlu kita tepati. Mari datang di hadapan Tuhan, berdoa. Dan jika mungkin engkau saat ini tergerak untuk mengambil sebuah janji, bahkan nazar di hadapan Allah, saudara silakan boleh berkata itu saat ini. Tapi jika tidak,
Jangan. Mari berdoa masing-masing meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur ketika kami diberi kesempatan untuk berelasi dengan Engkau secara langsung. Kami diberi kesempatan untuk menyerahkan diri kami, hidup kami. Kami diberi kesempatan untuk memberikan janji kami. Tapi ya Tuhan, mungkin kami sering lupa bahwa Engkau yang terlebih dahulu berjanji kepada kami. Dan bahkan Engkau telah melunaskan seluruhnya. Engkau telah menggenapkan janji-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan. Hidup sebagai orang yang telah mendapat janji Tuhan, bukan hidup sebagai orang yang tidak mendapat janji Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, berikan iman dan hikmat kepada kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang juga boleh menuntun kami, melalui setiap keseharian kami, hidup kami boleh memuliakan Tuhan, melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.